warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bisa diberikan kesempatan untuk menerangkan atau membahas tentang materi dampak-dampak yang diharapkan dengan adanya kebijakan moneter. Terus sebelumnya perkenalkan, nama saya Lorenza Maulana, Prodi Manajemen. Jadi materinya dampak-dampak yang diharapkan kebijakan yang diharapkan dari adanya kebijakan moneter. Jadi Indonesia sudah mengalami signifikan ya dalam kebijakan moneter selama beberapa dekade terakhir ini. Yaitu pertama, apa sih dampak kebijakan moneter dalam perekonomian? Satu, stabilitas ekonomi menjadi terjaga. Nah, di sini ekonomi akan terjaga. Jadi dampaknya itu ekonomi stabilitasnya menjadi terjaga. Itu yang diharapkan dari kebijakan moneter tersebut. Terus ada lagi menjaga stabilitas harga ya dari tahun ke tahun ya. Jadi contohnya kita beli suatu produk atau yang dulunya cuman harga 500 sekarang menjadi 2000, itu sangat harus menjaga stabilitas harga tersebut. Dari itu kita sebagai pemerintah mengatur keluar uang masuknya suatu uang. Terus ada lagi tentang membuka lapangan pekerjaan. Nah, lapangan kerjaan, nah ini sangatlah penting ya buat kita sebagai masyarakat. Dari dampak-dampaknya kita bisa merasakan betul itu adalah membuka kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan. Di sini kita bisa lihat beberapa faktor yang mana suatu investor atau suatu perusahaan yang berinvestasi ya, di situ kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Semakin banyak investor atau yang berinvestasi dalam suatu perusahaan, semakin banyak juga lapangan pekerjaan buat kita. Lalu apa sih dampak kebijakan moneter mempengaruhi lapangan pekerjaan ya? Contohnya bisa mengatur jumlah uang yang beredar sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat berinvestasi ya, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi bagaimanapun kalau kita contohnya investor tidak gegabah akan memberikan investasinya terhadap perusahaan tersebut. Pasti investor melihat situasi lingkungan dulu, di mana lingkungan tersebut mampu nggak untuk mengembangkan perusahaannya dan produknya. Contohnya kita berinvestasi di Papua atau di Timur, kita berinvestasi mobil Tesla yang mana sangatlah gak mungkin gitu berkembang pesat. Jadi kemungkinan besarnya para investor berinvestasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Tangerang, seperti itu, mobil-mobil Tesla dan mobil listrik. Lalu kemudian apalagi mempengaruhi inflasi. Nah, kebijakan moneter ini akan mempengaruhi inflasi. Nah, pemikiran yang terkait dengan teori kuantitas uang yang menjelaskan bahwa inflasi hasil dari relatif penawaran barang, hasil dari penawaran dan penawaran suatu barang. Jadi disebut inflasi itu teori yang mana kita harus benar-benar melihat antara penawaran relatif dan dari suatu barang tersebut. Lalu yang keempat adalah nilai mata uang. Nah, nilai mata uang terhadap suatu negara menjaga stabilitas uang ya. Nilai mata uang mengendalikan inflasi, kembali lagi yang tadi, mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih maju. Nah, dari sini supaya kita merangsang bahwa melaksanakan kebijakan moneter yang bijaksana sangatlah penting dan menjaga stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut. Jadi intinya dampak kebijakan moneter itu sangatlah penting ya, terutama bagi kita yang mana dari menjaga stabilitas harga, pekerjaan, stabilitas
stabilitas ekonomi terjaga itu sangatlah penting bagi kita masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan itu yang diharapkan sebagai rakyat dan masyarakat. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan atau tindakan.